Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari? Saya berharap dalam keadaan yang baik dan puji syukur kita sudah masuk di tahun 2023 dan kita berjumpa pada saat ini dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Saudara-saudara, sebelum kita memasuki permenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk langkah yang sudah Tuhan kuatkan di sepanjang perjalanan tahun-tahun yang lalu, sehingga kami boleh tiba di tahun ini dan akan berkarya dengan segala keberadaan kami. Tetapi kami mau bersama-sama melandaskan setiap pikiran, perkataan, dan keputusan-keputusan kehidupan kami di dalam kebenaran sabda Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, kami dimampukan untuk merenung dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu agar terwujud dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan salah satu bagian daripada firman Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" Elia, dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi dia di tengah-tengah kamu berdiri, dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara-saudara pernah mendengarkan istilah mencuri kemuliaan? Orang bisa saja berada di dalam satu posisi di mana dia beruntung. Dia terlihat hebat di hadapan banyak orang. Dia terlihat mumpuni di hadapan banyak orang. Dia terlihat sangat terampil di hadapan banyak orang. Tetapi sesungguhnya di belakang dia ada banyak orang-orang yang berjasa dan telah menolong dia sedemikian rupa sehingga pada akhirnya yang terlihat hebat hanyalah dia. Ada banyak orang di belakang yang berjuang dengan begitu keras, yang telah berkorban dengan begitu banyak, yang telah letih, yang telah lelah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu dia punya potensi untuk membohongi banyak orang. Dia punya potensi untuk mencuri kemuliaan. Tetapi pada saat itu juga sesungguhnya saudara-saudara, dia punya pilihan untuk jujur dengan apa yang ada dalam dirinya sesungguh-sungguhnya. Ia punya pilihan, ia punya kesempatan untuk mengatakan kepada banyak orang bahwa saudara-saudara, maaf, bahwa di belakang saya ada orang yang menopang saya, ada yang sangat berjasa, ada yang sudah berkorban, ada yang sudah menangis, ada yang mendoakan saya.
Dan ketika ia mengungkapkan itu semua, saudara-saudara, dia sedang tidak mencuri kemuliaan. Tetapi justru ia sedang kehilangan kemuliaan. Dia sedang memuliakan orang-orang yang sudah berjasa di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dipersaksikan Alkitab dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28 ingin mengatakan tentang sosok Yohanes Pembaptis, dan kita diminta belajar dari sosok itu. Betapa tidak, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis tampil dan ia berada di depan banyak orang, bersuara dengan sangat berani agar orang-orang menyatakan pertobatan di dalam kehidupannya. Yohanes Pembaptis punya suara yang lantang. Yohanes Pembaptis punya pikiran dan pengajaran yang begitu baik, menginspirasi banyak orang. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong untuk dibaptis, saudara-saudara. Betapa Yohanes Pembaptis itu punya kesempatan untuk tampil, sayalah yang hebat, sayalah nabi itu, sayalah yang diutus Allah. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak pernah punya pikiran untuk merampas kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Yohanes Pembaptis justru dengan jujur mengatakan bahwa saya bukanlah Elia. Saya bukanlah orang yang hebat itu. Aku adalah orang yang rendah hati, bahkan diterjemahkan dalam bacaan kita, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis ingin mengatakan di belakang dia ada Tuhan Yesus Kristus yang hendak ia sambut. Di belakang dia ada Roh Tuhan yang kudus yang menginspirasi dia untuk berkata-kata. Di belakang dia ada banyak para penopang yang tidak dia sebutkan, dan kemudian itu menolong dia. Ada berapa banyak, saudara-saudara, para penopang yang tidak kita sebutkan di hadapan banyak orang, yang sesungguhnya para penopang itu sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yohanes Pembaptis menyadari dengan kerendahan hati mengaku di hadapan banyak orang, Yohanes Pembaptis juga menjalankan tugas panggilannya dengan setia. Ia terus mewartakan Kristus. Ia tidak mewartakan dirinya sendiri. Ia menghidupi pengajaran Kristus. Ia taat dengan apa yang menjadi misinya. Ia tidak tergoda untuk kemudian menyombongkan dirinya. Ia tidak tergoda untuk kemudian mengambil keuntungan dari apa yang sedang dikerjakannya. Ia kemudian tidak tergoda untuk membuat orang lain kalah dan dia menjadi menang. Yohanes Pembaptis mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, dan ia terus menjalankan pelayanannya, tugas-tugas panggilannya dengan setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita warnai kehidupan di tahun 2023 ini dengan semangat seperti yang diteladankan oleh Yohanes Pembaptis. Biarlah teladan Yohanes Pembaptis tentang kesetiaan dan tentang kerendahan hati, tentang keterbukaan, pengakuan siapa saja orang yang telah berjasa di dalam kehidupan kita, kita buka. Dan kita berterima kasih kepada mereka. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menghadirkan mereka di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita, melalui setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan-perbuatan kita. Amin.